Ya, ronde keempat pindah ke Australia dan Uzbekistan. AFC tak berkutik Qatar dan Arab Saudi. Aroma mencurigakan. Dan timnas Indonesia menuju era baru dari underdog ke penantang Asia. Yuk, simak selengkapnya sebagai berikut. Ya, proses penunjukan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai memunculkan aroma mencurigakan. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA mendesak Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan FIFA untuk membuka secara gamblang tentang mekanisme bidding yang sampai hari ini masih tertutup rapat. Yang menjadi sorotan hingga saat ini, FIFA dan AFC belum memberikan kejelasan siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah babak keempat. Padahal turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung dalam format sentralisasi dengan 6 tim dibagi ke 2 grup dan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 mendatang. Ya, proses bidding yang tidak diumumkan kepada publik ini memunculkan tanda tanya besar. Apalagi kalau benar Arab Saudi dan Qatar akan kembali menjadi penyelenggara tanpa kompetisi bidding terbuka. Jika dibiarkan, maka potensi konflik kepentingan dan dominasi tuan rumah oleh negara tertentu bisa menjadi presiden yang buruk bagi citra AFC dan FIFA di mata federasi lain. Ya, desakan Irak ini bisa menjadi awal dari gelombang tuntutan transparansi yang lebih luas dari negara-negara peserta lainnya termasuk Indonesia. Tentu saja PSSI tidak akan tinggal diam dengan fenomena ini karena hal ini menyangkut masa depan timnas Indonesia di putaran keempat untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, kalau tetap memilih Qatar atau Arab Saudi, tentu ini akan memunculkan spekulasi bahwa AFC sedang bermain mata dengan dua negara tersebut karena kita tahu dua negara ini adalah anak emas dari AFC. Ya, sementara itu Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa timnas Indonesia pantang takut walau siapapun tuan rumahnya. Namun hal ini memunculkan kekhawatiran dari fans Garuda. Qatar sendiri selalu merugikan tim tamu ketika menjadi tuan rumah dengan segala kontroversialnya. Hal itu juga sama dengan Arab Saudi ketika menjadi tuan rumah. Ya, jika pertunjukan Arab Saudi dan Qatar menuai kecurigaan, lantas tempat mana yang bisa dianggap netral untuk menjadi tuan rumah di putaran keempat? Nah, berikut adalah 3 negara yang bisa ditunjuk FIFA untuk menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertama ada China. Ya, China memiliki segala untuk bisa menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak ada manfaat bagi mereka untuk ini, mengingat timnasnya juga sudah tersingkir dari kualifikasi. Meski begitu, jika berbicara soal tempat netral untuk menggelar putaran keempat, maka China bisa jadi solusinya. Lalu yang kedua ada Australia. Australia bisa dipilih sebagai tempat untuk menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau dipilih berdasarkan asas keadilan, mengingat Australia sudah tak punya kepentingan di kualifikasi. Australia dipastikan sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari grup C. Lalu yang ketiga ada Uzbekistan. Ya, Uzbekistan juga sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan negara ini bisa dipilih sebagai tuan rumah putaran keempat. Jika mencari tempat yang netral dan ideal, maka Uzbekistan menjadi salah satu tempat favorit yang bisa diandalkan. Ya, menarik untuk dinantikan apakah FIFA tidak akan bergeming dengan tuntutan yang muncul atau mungkin akan ada perubahan.
Itulah 3 negara yang bisa menjadi alternatif netral dan adil dalam menyelenggarakan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menggantikan kandidat kontroversial seperti Arab Saudi dan juga Qatar. China, Australia, dan Uzbekistan layak untuk dipertimbangkan karena tidak punya kepentingan langsung dalam persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026. Mereka juga menawarkan opsi netral, infrastruktur memadai, dan kestabilan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pertandingan penting dengan aman dan juga lancar. Kini tinggal bagaimana FIFA dan AFC merespon keputusan ini. Akankah mereka bersedia untuk membuka proses seleksi dan mempertimbangkan alternatif yang lebih netral? Ataukah keputusan awal akan tetap dipertahankan meski mengundang polemik? Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, dalam dunia sepak bola Asia, nama Indonesia tidak selalu menjadi sorotan utama. Selama bertahun-tahun, Timnas Garuda lebih sering dilihat sebagai partisipan ketimbang pesaing yang dinilai serius. Namun, angin perubahan kini bertiup kencang dari Nusantara. Ya, di bawah asuhan pelatih kepala Patrick Clifford, Timnas Indonesia menunjukkan geliat yang baru. Laga melawan Jepang pada 10 Juni nanti dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan sekedar penutup formal untuk grup C, melainkan simbol penting transisi Indonesia dari tim kuda hitam untuk menuju kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Ya, keberhasilan Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang sangat langka dan membanggakan. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia sudah keluar dari bayang-bayang mediokritas dan bersiap untuk melangkah ke level berikutnya. Lolosnya tim Garuda bukan karena keberuntungan atau hasil imbang yang kebetulan. Mereka menundukkan tim yang kuat seperti China dengan skor tipis namun meyakinkan, yaitu 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kemenangan ini menjadi cerminan dari kedewasaan strategi dan eksekusi permainan, bukan semata-mata karena semangat bertanding. Ya, Patrick Clifford yang pernah menjadi ujung tombak Barcelona dan tim nasional Belanda membawa pendekatan modern dalam membentuk ulang karakter bermain Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil membangun fondasi tim dengan organisasi permainan yang lebih disiplin, sirkulasi bola yang lebih rapi, serta transisi menyerang dan bertahan yang lebih sistematis. Ya, transformasi timnas tidak lepas dari kebijakan integrasi pemain naturalisasi yang selektif dan strategis. Ya, nama-nama seperti Emil Audero dan Ole Romeni menjadi tulang punggung keberhasilan Indonesia sejauh ini. Audero, kiper yang berkiprah di Serie A Italia, mencatat debut gemilang saat melawan China. Reaksinya cepat, pengambilan keputusannya tenang, dan distribusi bolanya efisien, yaitu sebuah upgrade yang signifikan dari lini pertahanan Indonesia yang selama ini rawan kesalahan. Sementara itu, Ole menjadi jawaban bagi lini depan Indonesia yang selama bertahun-tahun mengalami krisis penyelesaian akhir. Ya, 3 gol dalam 3 laga adalah statistik yang mencolok. Apalagi kalau melihat bahwa sebelumnya Indonesia kerap kesulitan mencetak gol bahkan dari peluang terbuka. Namun yang membuat skuad ini lebih menarik adalah keseimbangan antara pemain naturalisasi dan juga talenta lokal. Ricky Kambuaya misalnya tampil luar biasa baik dalam laga melawan Bahrain ataupun China. Perannya di lini tengah sangatlah vital, terutama dalam mendukung transisi dan menekan lawan. Kontribusinya dalam memperoleh penalti ketika lawan China menunjukkan keuletannya membaca ruang dan menciptakan sebuah peluang. Ya, pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi menyatakan bahwa timnas Indonesia kini mulai menunjukkan chemistry antar pemain yang semakin matang.
Ia menyebut nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, dan juga Rizky Ridho sebagai figur yang mampu untuk menyatu secara harmonis dengan skema permainan Kluivert. Ini penting sebab sepak bola bukan hanya soal skill individual, tetapi juga tentang kerja kolektif. Dan yang menarik, para pemain cadangan pun tidak hanya menjadi pelengkap bangku. Beckham Putra tampil dinamis saat diberi kesempatan, hampir menciptakan assist untuk Kevin Dix. Stefano Lillipali dengan pengalaman dan kematangan teknisnya mampu menjadi penenang dari bangku cadangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga berintensitas tinggi. Satu hal yang patut disoroti adalah bagaimana para pemain pelapis ini juga berpeluang menjadi starter. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia jarang punya kedalaman skuad yang cukup solid. Ya, tapi kini dengan adanya kompetisi sehat antar pemain, maka kualitas permainan dapat terus dijaga bahkan dalam rotasi. Menghadapi Jepang bukan perkara mudah, itu memang benar. Tim Samurai Biru merupakan salah satu raksasa Asia yang konsisten lolos ke Piala Dunia sejak 1998 dan mereka dikenal memiliki kedalaman skuad luar biasa, organisasi permainan yang rapi dan efisiensi dalam menyelesaikan peluang. Namun laga ini tetaplah penting. Ya, meskipun Indonesia telah lolos ke babak berikutnya, pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian sejauh mana Indonesia mampu mengimbangi kekuatan elit Asia. Ini bukan soal menang atau kalah semata, melainkan soal menyampaikan pesan. Kami datang bukan untuk bertahan, tapi untuk bersaing.